Apa itu AHSP? Nah, AHSP. AHSP. Jadi AHSP itu analisa harga satuan pekerjaan. Siapa itu yang mengeluarkan analisa? Yang biasa dipakai itu ada yang dari SNI. SNI itu adalah helm. Loh. Standar Nasional Indonesia. Kan ada juga di helm Di itu kan helm. ya. Tapi ini berkaitan dengan Konstruksi. konstruksi. Ada standar nasional Indonesia. Kemudian ada juga yang kita pakai biasanya itu dari dinas. Dinas pekerjaan umum. Di provinsi? Di pusat ada. Pusat ada. Terus kemudian Jember juga punya. Kabupaten Punya. Jadi kabupatenku punya standar satuan harga tingkat kabupaten. Berarti masing-masing kabupaten pasti ada AHSP tadi. Pasti ada AHSP. Potensi temuan kalau ada pemeriksaan untuk kegiatan tembok penahan tanah terletak pada kegiatan apakah dari 4 item tadi itu? Salam Persepsi. TV Desa Jember bersama dengan tim Persepsi saat ini berada di sebuah desa Sidomekar, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Desa ini terletak hampir di perbatasan antara Kabupaten Jember dengan kabupaten sebelah, Kabupaten Lumajang. Dan tim Persepsi hari ini akan mengajak seluruh audien untuk bersama-sama berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini spesial, perempuan, pinter, dan nanti akan menjelaskan topik kita bersama tentang pembuatan atau penyusunan rencana anggaran belanja atau RAB. Tapi ini tidak sembarang RAB, teman-teman. Ini adalah RAB berkaitan dengan kegiatan infrastruktur. Nah, nanti kita akan perkenalkan narasumber kita. Sebelum kita perkenalan dengan narasumber kita, kita akan berbincang-bincang selama 1 jam ya. 1 jam. Dan setelah sesi ngobrol-ngobrol dengan narasumber, nanti partisipan atau audien silahkan menanyakan segala sesuatunya berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu menyusun rencana anggaran belanja atau RAB infrastruktur. Nah, kita mulai teman-teman semuanya, kawan-kawan. Tim Persepsi akan memperkenalkan narasumber kita saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Wilda. Mbak Wilda ini kita berada di Desa Sidomulyo ya. Desa Sidomulyo ini desa kelahiran atau bagaimana? Desa kelahiran. Berarti asli sini. Dulu lahirnya di sini. Asli gitu ya. Asli. Mantap. Nah, Mbak Wilda, kalau boleh tahu usia berapa sekarang? Sekarang usia 30 tahun, Pak Ito. Berapa? 30 tahun. 30 tahun. Wah, tentu saja 30 tahun adalah usia yang yang menapaki pada usia kematangan ya. Nah, Mbak Wilda profesinya sebagai apa? Saya sebagai pendamping desa. Sebagai pendamping desa pada Kementerian Desa. Pada Kementerian Desa. Jadi teman-teman semuanya, kita sekarang sedang berbincang-bincang dengan Mbak Wilda yang berprofesi sebagai tenaga pendamping profesional, sebagai pendamping desa di Kementerian Desa. Kita akan curi ilmu-ilmunya. Nah, ini yang menarik. Ilmu-ilmu menyusun rencana anggaran belanja ya Mbak Wilda. Mbak Wilda, sebelum kita Mbak Wilda nanti kami ajak ngobrol-ngobrol berkaitan dengan tata cara penyusunan RAB, mungkin sebelumnya saya ingin ngajak ngobrol Mbak Wilda berkaitan dengan ini Mbak Wilda. Ini kalau kita
berbicara RAB itu kan biasanya di desa itu kan cenderung banyak kegiatannya infrastruktur ya. Nggih. Mbak Wilda backgroundnya dulu sarjana apa? Saya sarjana teknik sipil, Om. Sarjana Nggih. teknik sipil. Nah, tentu saja berkaitan dengan keteknikan sipil biasanya Mbak Wilda pasti mendampingi kan ya kegiatan-kegiatan yang mulai dari perencanaan begitu ya sampai pelaksanaan. Nah, pada konteks perencanaan ini kan ada penyusunan RAB ya. Nah, pertanyaan saya Mbak Wilda, kenapa ini ya pemerintah desa itu kok cenderung menggunakan APBDes-nya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur? Kenapa kira-kira Mbak Wilda? Karena kalau secara di mata masyarakat kegiatan infrastruktur itu lebih terlihat daripada tampak ya. Lebih tampak bahwasanya kinerja Kades ini adalah proyek ini. Berarti dari kegiatan infrastruktur itu masyarakat mengetahui Kades ini ternyata bekerja apa tidak begitu ya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak infrastruktur tidak terbaca. Akhirnya juga persentasenya kecil ya. Nah, Mbak Wilda, pemerintah desa itu kalau misalkan kegiatannya infrastruktur itu terbesar kegiatannya apa, Mbak? Rata-rata itu plengsengan dan jalan, Om. Plengsengan dan jalan. Berarti berbicara infrastruktur kegiatannya ada plengsengan, ada jalan. Jalan itu maksudnya jalan desa? Jalan desa. Lalu apa lagi? Lingkungan. Terus selain plengsengan dan jalan kadang ada gedung, jembatan sama plat. Biasanya yang dianggarkan di desa seperti itu. Plat ini plat apa? Plat nomor polisi apa? Plat beton, Om. Plat beton itu untuk apa itu, Mbak? Biasanya dipakai di hampir kayak jembatan sih, Om. Cuman hampir seperti jembatan. Yang membedakan adalah lebarnya biasanya. Lebarnya. Nah, hari ini kita fokus berbincang-bincang berkaitan dengan penyusunan RAB pada kegiatan TPT. TPT itu adalah tembok penahan. Kenapa tanahnya ditahan? Biar nggak roboh, Om. Oh, ternyata itu. Jadi tanah ditahan. Biar tidak roboh, maka cara menahannya harus dengan tembok. Harus dengan tembok. Itu pada kemiringan berapapun harus ada itu ya. Biar tidak longsor maksudnya. Nah, dalam rangka penyusunan rencana anggaran dan belanja untuk kegiatan tembok penahan tanah, itu kira-kira komponennya apa saja, Mbak? Atau Mbak Wilda bisa mulai jelaskan apa saja yang harus muncul di dalam RAB itu? Kalau untuk alur penyusunan RAB itu sebenarnya yang pertama itu kita harus survei lokasi dulu, Om. Survei lokasi. Jadi survei lokasi itu fungsinya untuk mengetahui kita mau merencanakan kegiatan apa di lokasi tersebut. Siapa yang survei itu? Biasanya itu kaur perencanaan. Kaur perencanaan. Ketika perencanaan di awal, bersama kader teknik jika ada. Kemudian setelah survei lokasi itu sudah ketemu kan, kita menentukan setelah survei lokasi kita tahu konstruksi apa yang mau digunakan di lokasi tersebut. Setelah itu kita membuat sketsa lokasi, Om. Sketsa lokasi, kemudian sketsa desain yang akan digunakan. Saya ulangi, survei lokasi, kemudian sketsa lokasi, kemudian sketsa konstruksi apa yang mau digunakan. Apa yang akan dibangun di wilayah tersebut. Ada lagi, Mbak Wilda? Ada lagi. Setelah kita tahu itu, setelah kita tahu konstruksi apa yang mau digunakan kan, pastinya kita harus membuat rincian dari konstruksi yang sudah kita buat tersebut. Misalnya tuh kita mau buat plengsengan di lokasi tersebut, berarti kita harus membuat rincian item pekerjaan apa saja yang mau dilakukan di lokasi tersebut. Contoh niki nggih. Contohnya kita mau membangun plengsengan di dusun A misalnya nggih. Di dusun A itu item pekerjaan apa saja. Berarti kan kalau untuk kita bicara plengsengan itu berarti kita butuh galian untuk pondasi. Galian untuk pondasi. Nggih, kita butuh galian untuk pondasi. Kemudian yang kedua yang jelas pasangan batu untuk tembok penahan tanah tersebut. Betul.
pasangan batu. Ini batu ini kok mau dikawinkan, ini mau dipasangkan, ini biar apa maksudnya? Biar tidak lari sendiri-sendiri. Biar tidak lari sendiri. Oke. Jadi pertama tadi itu galian pondasi, lalu kemudian yang kedua itu batu pasangan batu. Pasangan batu itu sama nggak dengan batu pasangan? Sama tapi beda pengucapan aja. Oh, beda pengucapan. Silahkan dilanjut. Kemudian yang ketiga itu setrian atau siar. Biasanya orang-orang desa itu menyebutnya mata sapi. Itu setrika? Bukan. Bukan ya. Setrika, bukan setrika yang itu yang Tapi dimaksud. apa itu maksudnya setrian? Itu biasanya kan ada di antara batu-batu itu kan biasanya ada pasangan yang cantik sekali, ngoten, halus. Nah, itu namanya setrian. Oh. Jadi andai ini tembok ya, maka di sini ada batu. Ini ada batu. Nah, di tengah-tengahnya ini maksudnya. Di antara batu di itu antara namanya batu. setrian. Mantap, setrian. Lanjut. Kemudian kita ke atas, nggih. Di atas itu setelah setrian ada ban-banan, Om. Jadi yang paling atas sendiri yang kelihatan itu ban-banan. Ban sepur atau roti ban? Ban plengsengan. Ban plengsengan? Salah ternyata. Saya pikir ini ban kereta api atau roti ban. Ternyata ban plengsengan. Apa fungsinya ban plengsengan? Sebenarnya kalau ban-banan itu lebih ke finishing, nggih, Om. Jadi lebih terlihat cantik. Terakhir itu ya? Terakhir. Hampir sama seperti setrian, Om. Setrian itu juga masuk ke pekerjaan finishing. Berarti tadi yang kita obrolkan tuh mulai dari bawah ya? Mulai dari pondasi, kemudian pasangan batu, sampai finishing. Setrian, ban-banan. Ban-banan. Itu berarti kita ngomong apa itu? Konstruksi? Konstruksi. Nah, kalau di desa itu tadi yang seperti sampaikan Mbak Wilda, ada yang survei. Nah, ini kalau yang ngerap siapa ini Mbak harusnya yang ngerap? Harusnya yang ngerap kan di desa itu kan nggak punya itu sarjana sipil orang-orang Pemdes itu. Harusnya yang ngerap itu dari kader teknik kalau nggak ada. Kader teknik. Dia itu siapa kader teknik itu? Masyarakat. Harus sarjana teknik atau nggak harus? Nggak harus ya? Sarjana teknik. Lulusan apa yang dibutuhkan biar bisa menjadi kader teknik? Yang penting itu bisa baca tulis, Om. Bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Calistung ya. Dan mau belajar, kuncinya itu, Om. Mau belajar. Ini paling penting ya. Paling penting itu. Calistung plus mau belajar. Nah, ini kalau ada warga yang mau belajar lalu kemudian bisa baca tulis dan hitung, maka dia bisa menjadi kader teknik. Tidak harus orang teknik sipil, lulusan apapun ya. Lulusan apapun. Lalu ilmunya bagaimana dia itu bisa dapat itu? Ilmunya nanti kita bisa berbagi, Om, belajar bersama. Pendamping maksudnya? Bisa belajar bersama dengan teman-teman pendamping. Dalam penyusunan RAP. Dalam penyusunan RAP. Karena gimana, penyusunan RAP itu kan ilmu yang bisa dipelajari, Om. Bukan ilmu pastilah, ilmu pasti, bukan ilmu sosial. Berarti siapapun bisa mempelajarinya ya? Asalkan dia mau. Asalkan mau. Jadi sesulit apapun bisa dipelajari. Kan ilmu pasti itu, Om. Betul. Kalau pasti kan enggak ada ceritanya. Apa itu? Kalau ilmu pasti kan enggak ada ceritanya bisa ya, bisa tidak. Pasti bisa. Pasti bisa. Mantap. Jadi teman-teman, ternyata ilmu berkaitan dengan keteknikan sipil ini adalah ilmu pasti, sehingga siapapun bisa. Jadi tidak ya, berarti bukan ya, bukan tidak, tapi pasti bisa gitu ya. Mantap. Mbak Wilda, ini kalau pendamping ketika sedang mendampingi kader teknik, berarti ada sesuatu yang diberikan. Kalau dalam hal penyusunan RAP, Mbak Wilda, kita memulai dari apa ya yang harus kita sampaikan kepada kader teknik tadi itu? Kalau tadi kan kita sudah tahu tuh kebutuhan apa saja mulai dari item pekerjaan. Betul. Nah, dari item pekerjaan itu kemudian kita bisa menghitung volumenya, Om. Volume? Volume pekerjaan masing-masing item. Item mulai dari bawah tadi itu sampai atas? Mulai dari galian sampai atas. Wih,
Itu bisa Itu kan dihitung. banyak itu. Boten, Om. Oh, tidak. Terlihat banyak karena kita belum melakukan. Oh iya. Belum mencoba ya. Enggak, belum Kalau sudah mencoba pasti akan menemukan banyak atau tidak gitu ya. Oke. Silakan dilanjut. Jadi untuk alur yang selanjutnya itu kita harus mengetahui volume dari item pekerjaan. Jadi saya nulis nggih. Mau nulis. Silakan Mbak Wilda. Apa lanjut bincang-bincang dulu? Langsung saja, nanti biar semuanya tahu bagaimana kemudian apa hal-hal yang harus dilakukan ketika seseorang melakukan penyusunan RAB. Okay. Silakan Mbak Wilda. Kita ulangi lagi terkait dengan alur penyusunan RAB. Alur penyusunan RAB. Wah, berarti menyusun RAB itu ada alurnya ya? Enggak. Tidak tiba-tiba ketemu butuh semen berapa, butuh pasir berapa, batu berapa, tidak seperti itu. Jadi alur yang pertama itu seperti yang disampaikan tadi adalah survei. Survei lokasi dulu. Lokasi. Berarti mendatangi lokasi yang akan dibangun. Lokasi untuk tahu jenis konstruksi apa yang mau kita kerjakan, terus lokasi yang akan dikerjakan itu kondisinya seperti apa, kita butuh survei lokasi. Kemudian yang kedua itu menentukan jenis konstruksinya. Jadi setelah kita survei, kita tahu di lokasi tersebut akan dikerjakan proyek apa. Kemudian yang ketiga, kita perlu membuat sketsa lokasi dan sketsa konstruksi. Kemudian alur yang keempat, itu kita perlu menghitung volume. Tentunya sebelum kita menghitung volume, kita harus tahu dulu dari jenis konstruksi yang sudah kita tentukan, kita harus tahu dulu item-item pekerjaan apa yang perlu dikerjakan pada jenis konstruksi tersebut. Sebagai contoh tadi kita membahas konstruksi tembok penahan tanah. Jadi saya coba sekatkan konstruksi tembok penahan tanah. Itu gambarnya ya? Enggak. Konstruksi TPT. Telur itu apa Mbak itu Mbak? Telur ini adalah yang tadi kita sebut sebagai pasangan batu atau batu berpasangan. Oh ya, pasangan batu. Enggak. Jadi di gambar konstruksi ini itu juga dibedakan. Jadi untuk yang ini biasa kita sebut pondasi. Pondasi. Bagian bawah ya? Bagian bawah. Yang bagian miring ini biasanya kita sebut dinding. Dinding pasti miring atau tidak? Harus miring. Harus miring. Karena untuk menahan tekanan tanah. Oh, maksudnya itu ya. Jadi yang dimaksud dengan, jadi setelah kita tahu kita perlu membuat perincian item pekerjaan apa saja pada pekerjaan tembok penahan tanah. Jadi untuk yang pertama itu yang jelas kita akan melakukan pekerjaan galian tanah. Galian tanah untuk pondasi. Berarti harus menggali itu Mbak ya? Iya. Namanya galian ya? Kalau tidak digali nanti resikonya bangunan ini akan guling. Mudah roboh. Bukan galian singset ini ya? Galian tanah. Galian tanah. Ibarat rumah nggak ada pondasinya itu kan pasti gampang roboh. Itu tenda namanya Mbak. Kalau nggak ada kalau nggak ada pondasinya tenda ya. Iya bener, bukan rumah gitu. Iya. Kemudian
setelah galian tanah ada item pekerjaan pasangan batu. Pasangan batu. Kemudian ada setriaan. Kemudian ada ban-banan. Ingat teman-teman, setrikan itu bukan setrika loh ya, setrian. Jadi untuk pasangan batu ini itu adalah mulai dari dinding sampai pondasi. Jadi semua ini terdiri dari pasangan batu. Sedangkan galian tanah untuk pondasi adalah bagian yang ini. Bagian yang ini. Itu masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam yang tanah. Sudah digali. Oke. Kemudian untuk setrikan itu kita gambarkan TPT-nya tampak depan dulu, nggih. Tampak depan. Tampak depan. Jadi anggap ini bagian pondasi. Pondasi. Anggap ini pasangan batu. Jadi yang dimaksud dengan setrian atau biasanya kita menyebutnya di desa itu setrian, ada yang menyebutnya siar, ada yang menyebutnya mata sapi. Oh, berarti ada bahasa lokalnya ya? Ada bahasa lokal. Kadang kita berbicara siar atau setrian yang di lapangan belum tentu mengerti. Karena ternyata mereka menyebutnya adalah mata sapi. Mata sapi. Itu sapi milik siapa ya? Matanya diambil, dimasukkan situ. Sapinya milik siapa kira-kira? Jadi yang dimaksud setrian atau mata sapi tadi adalah bagian yang di sini, yang diarsir hitam. Yang diarsir hitam ini adalah setrian atau telur mata telur mata sapi. Siar atau mata sapi. Mata sapi. Jadi ini yang disebut dengan setrian atau mata sapi. Kemudian item pekerjaan ban-banan itu bagian sini. Pasti di atas. Pasti di atas. Kalau secara konstruksi meskipun ini tidak dikerjakan tidak akan berpengaruh dengan ini. Cuman bangunan tersebut tidak akan estetik. Oh, berarti ketika dikasih ban-banan nilai estetiknya muncul. Iya, ketika dikasih ban-banan dan setrian ini terpasang, nilai estetiknya akan keluar. Kalau nggak ada setrian dan ban-banan, pasti pasangan batu ya seperti itu, seperti pasangan batu biasa. Berarti tidak ada batu bata ini ya? Tidak ada. Oh, full batu. Nah, yang acian itu maksudnya mana itu, Pak? Acian itu terletak di sini. Jadi, mohon maaf. Jadi ban-banan ini ada 2 item pekerjaannya lagi. Oh, ada subnya ya? Subnya. Jadi terdiri dari plesteran. Plesteran itu karena melester ya? Iya. Dan acian. Jadi untuk ban-banan ini terdiri dari plesteran dan acian. Acian itu apa ya? Menghaluskan atau gimana? Untuk menghaluskan ini. Plesteran. Kalau plesteran langsung kan tidak, finishingnya tidak sehalus yang sudah diaci. Kemudian kita lanjut hitung volume, nggih. Oke. Kita masuk pada penghitungan volume. Masuk ke penghitungan volume. Jadi setelah kita tahu item pekerjaannya apa saja, kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya yaitu penghitungan volume. Jadi di sini kita contohkan akan membangun TPT sepanjang 10 meter dengan ketinggian 1 meter. Nah, tinggi yang tercantum di sini itu adalah tinggi untuk dindingnya saja. Oh, tinggi dinding ya? Jadi belum pondasi? Belum dengan pondasi. Jadi tinggi yang di sini adalah tinggi untuk dinding ini. Jadi kita lanjut untuk menghitung volume. Jadi perhitungan volume yang pertama itu kita butuh menghitung volume
galian pondasi. Rumus itu ya? Iya, pakai rumus. Rumus yang dipakai ini rumus sederhana sebenarnya. Rumus yang sudah kita pelajari sejak SD. Oh. Jadi SD dulu. Berarti matematika SD itu? Matematika SD. Jadi ketika SD dulu kita belajar menghitung luasan persegi, bangunan trapesium. Betul. Kemudian naik kelas mungkin di kelas 6 mungkin deh. Kelas 5 atau kelas 6 kita baru belajar menghitung volume. Volume. Jadi yang dipakai itu matematika dasar dan yang paling dasar sudah. Jadi insya Allah banyak yang bisa. Saya dulu waktu SD itu Mbak, kalau menghitung volume itu pusing sekali. Pusing karena kita belum cinta. Wah ya. Kalau sudah cinta terbiasa, pasti menyenangkan. Menyenangkan. Apalagi belum pernah mengenal dan tidak mau mengenal, pasti menyebalkan. Tidak akan suka dengan hitungan seperti itu. Betul. Karena tidak mau mengenal. Tidak mau mengenal. Setelah mengenal, baru kemudian kita menyayanginya ya. Mantap. Ini namanya Tresno Jalaran Soko Kulino. Iya, Tresno Jalaran Soko Kulino. Jadi kita lanjut, Ge. Ya. Jadi yang pertama itu kita menghitung volume galian. Jika kita buatkan sketsanya, nah sketsa galian ya? Iya, sketsa galian. Sketsa galian itu kan berarti yang ini, bagian pondasi. Itu adalah bangunan persegi atau persegi panjang. Di mana rumus untuk mencari volume galian itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Lebar ini adalah lebar yang ini, lebar saluran. Lebar saluran. Oke. Tinggi yang dimaksud di sini adalah tinggi dari kedalaman pondasi. Yang umum kita pakai di desa itu untuk ketinggian TPT standar, itu yang dipakai biasanya ini lebar pondasi 0,40 meter atau 40 cm. Oh, kalau sungai itu, Pak? Kalau sungai itu butuh analis lanjutan, lebih lanjut. Karena ada banyak faktor yang diperhitungkan. Oh. Kemudian untuk tinggi itu biasanya kita pakai 0,3. Standar itu ya? Dengan catatan tinggi standar, tinggi bangunan standar tidak melebihi 1,5 meter atau 2 meter kalau nggak salah. Jika lebih dari itu berarti kita memerlukan hitungan lanjutan. Karena ada faktor pembaginya. Jadi lanjut di sini, nggih. Panjang ini adalah panjang TPT yang kita rencanakan. Di sini tadi kita misalkan membangun 10 meter. Jadi 10 meter. Panjang TPT 10 meter dikalikan dengan lebar saluran pondasinya. 0,4. Lebar 0,4. Dikalikan dengan tinggi galiannya. Nih. 0,3. Ruwet itu Mbak kalau menghitung Mbak? Tidak Pak. Tidak, itu pakai kalkulator atau gini biasa Mbak Wilda bisa? Kalau masih angka sederhana mungkin masih bisa. Ini kategori sederhana atau gimana? Kalau ini kan bulat, jadi kemungkinan masih bisa. Oh mantap. Cerdas. Berarti ini 0,4 1,2. Itu hasilnya ya? Iya. 1,2 meter kubik. Karena volume, kita ya? membicarakan volume atau isi. Kalau kita membicarakan luas, berarti satuannya meter persegi. Untuk galian tanah. Kemudian kita lanjut untuk item selanjutnya, item pekerjaan selanjutnya. Pasangan batu. Pasangan batu. Matematika juga ini, Mbak? Full matematika dasar. Ampun. Full matematika dasar. Nah, pasangan batu di sini itu kan terdiri dari dinding dan pondasi. Untuk volume pondasi pasti sama dengan volume galian ini.
panjang, karena bentuknya kan sama. Ya. Kali lebar, kali tinggi. Ini dinding. Saya Dinding. kasih Volumenya dinding bukan ini ya. volume dinding, pondasi. 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 Kemudian untuk volume dinding itu pakai rumus. Nah, ini kan bentuknya bukan persegi. Hampir seperti trapesium. Trapesium. Berarti kita harus memasukkan rumus untuk mencari luasan trapesium. Matematika berkaitan dengan bangun trapesium. Nggih, trapesium. Kan bentuknya seperti ini. Lebar atas dan lebar bawah Tidak berbeda. sama, berbeda. Akhirnya untuk luas trapesium adalah lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 untuk mencari lebar rata-rata. Kemudian dikalikan dengan tinggi dindingnya. Tinggi dinding. Tinggi dindingnya yang ini. Tinggi dinding tadi yang 1 ini. ya? Nggih. 1 meter ya? 1 meter. Kemudian dikalikan dengan panjang. Panjang. Untuk lebar atas biasanya yang dipakai itu 30 cm. Standar dia? Iya. Ada yang memakai 25, ada yang memakai 30. Kalau persyaratan minimal memang 25 cm. Cuman minimal ya? Nggih. Di acuan itu ada syarat minimalnya 25 cm untuk lebar atas. Berarti ini lanjut lebar atas berarti 0,3 ditambah 0,4. Lebar bawahnya mengikuti lebar pondasi. Iya. Dibagi 2. Dikalikan dengan tinggi tadi, tinggi dindingnya ini. 1 meter. 1 meter. Dikalikan dengan panjang. 10 meter. 10. Wah, ruwet lagi nih, Mbak. Ini Mbak Wilda nggak ruwet ini? Bisa menghitungnya cepat nggak tanpa kalkulator? Insya Allah. Berarti ini kan tinggal rata-ratanya 0,3 tambah 0,4 bagi 2 ketemu 0,35. Wih, berarti 0,7 dibagi 2 ya? Dikalikan 1, dikalikan dengan 10. Berarti ketemu untuk pasangan dinding itu 3,5 meter kubik. Itu untuk pasangan dinding batu yang ada di dinding ya? Iya. Dinding. Terus kita harus tahu tuh total luas pasangan batu. Jadi setelah kita ketemu hitungan volume pondasi dan volume dinding ini kita jumlahkan untuk ketemu volume pasangan batu. Oh, belum selesai itu ternyata ya? Masih 1 kali hitung lagi. Jadi untuk volume pasangan batu itu volume ini pasangan batu yang di pondasi ini. Betul. Ditambahkan dengan volume pasangan batu yang di dinding yang ini. Jadi ketemu 1,2 ditambah 3,5. Berarti ketemu 4,7 meter kubik. Wah, nyempil-nyempil ini, Pak. Mantap. Ini pasangan batu. Pasangan batu. Masih adakah? Masih ada. Item pekerjaan yang ketiga, setrian. Ini yang kita arsir hitam ini. Betul. Nah, setrian itu kan terletaknya di bagian dinding sini. Bagian ini, yang miring ini. Di luar berarti ya? Di luar. Untuk mempercantik tadi itu ya? Untuk mempercantik. Selain mempercantik, adakah fungsinya? Merekat atau gimana? Iya, gitu? sebagai pengunci. Oh, pengunci. Iya. Karena kan yang langsung berhubungan dengan air nanti kan setrian itu nanti yang Oh, menghalau. ya. Nah, bagaimana itu cara menghitungnya, setrian itu? Ini saya hapus dulu, nggih. Siap. Ini dihapus dulu untuk menghitung setrian. Untuk menghitung setrian. Jadi untuk perhitungan volume yang ketiga itu setrian.
di bagian ini. Nah, di sini kan ada ini ban-banan. Ban-banan dan ketinggian ini 10 cm. 10 cm. Iya. Jadi untuk perhitungannya itu panjang dikalikan dengan tinggi dindingnya. Dikurangi dengan ini 10 cm punya ban-banan. Itu harus 10 cm ya? Iya, kalau misal 5 cm itu jelek, Pak. Tidak cantik ya? Iya, tidak cantik itu tadi. Panjang ini tadi 10 meter, nggih. Betul, 10 meter. Dikalikan dengan tinggi dinding yang 1 meter tadi, dikurangi yang 10 cm ini. Dikurangi 10 cm. Nah, perlu diingat untuk satuan itu usahakan sama, nggih, biar enggak bingung. Oh, ya. Jadi kalau di sini pakai meter, usahakan semuanya pakai meter. Kalau pakai senti semua. Berarti kan ini 10 dikali 0,9. Ketemu 9 meter persegi. Nah, satuannya kok beda ini? Iya, sudah tidak kubik lagi ya? Iya, karena ini adalah luasan. Oh, luasan. Bukan isi seperti ini. Bukan isi ya? Nggih, luasan. Setriaan. Sudah kita ke setriaan, kemudian item selanjutnya. Kita masuk ke ban-banan. Ban-banan tadi ada 2 item pekerjaan lagi, plesteran dan acian. Cuman untuk volume ini pasti sama. Karena ya di plester ya di aci di bidang ini. Itu berarti berapa itu? 0, kalau ini tadi lebarnya sama dengan ini, nggih. Betul. 0,3. Pakai rumus lagi nih? Iya. Pakai rumus hampir seperti ini. Oh, sama semua sebetulnya ya. Rumus volume. Volume panjang dikali lebar. Tingginya nggak perlu dihitung? Iya, lebar plus tingginya ini. Oh. Plus tinggi ban. Berarti kan ketemu 10 meter panjang ini tadi dikali dengan ini lebar atas 0,3 ditambah dengan tinggi ban-banan juga 0,1. 10 dikali 0,4 sama dengan 4 meter persegi. 4 meter persegi. Oke, ini untuk luasan ban-banan yang terdiri dari plesteran dan acian. Jadi sebenarnya untuk perhitungan volume TPT selesai di sini. Oh, selesai penghitungannya? Iya, selesai. Karena ini rencana anggaran. Lah, duit, Mbak, duit. Ini kan belum duit ini. Ini belum duit. Berarti kalau ngomong duit kita perlu melangkah ke tahapan yang lebih serius. Barusan ini guyon ya kita ya. Serius tapi belum terlalu serius. Oh. Setengah serius. Setengah serius ini sudah pusing karena ada rumus-rumusnya ini. Jadi sudah ketemu masing-masing volume. Kita lanjut lagi. Kita perlu menghitung kebutuhan dari masing-masing ini, kebutuhan biaya masing-masing dari galian tanah itu kita butuh berapa rupiah. Dari pasangan batu ini kita butuh berapa rupiah. Dari masing-masing ini kita butuh berapa rupiah. Nah, itu ada lagi caranya. Kita harus memasukkan hasil volume ini kita kalikan dengan AHSP. Apa itu AHSP itu? AHSP itu analisa harga satuan pekerjaan. Analisa harga satuan pekerjaan. Oke. Jadi siapa yang mengeluarkan ini? Itu sejak Jadi lungguh mau, kayak gitu. Enggak sih? Enggak. Enggak ya mengatakan. Yes.
Jadi yang mengeluarkan AHSP itu dulu lanjut. Selanjutnya kita menghitung. Sebelum ngomong AHSP. Selanjutnya setelah ketemu ini nih ya, berarti kan kita harus tahu berapa biaya yang diperlukan untuk galian tanah berapa. Betul. Karena kita kan bukan Bandung Bondowoso. Iya, yang tiba-tiba kemudian bisa membuat bangunan. Butuh uang juga. Butuh uang. Kemudian untuk mengetahui itu kita perlu mengalihkan volume ini dengan AHSP. Apa itu AHSP? AHSP. Jadi AHSP itu analisa harga satuan pekerjaan. Siapa itu yang mengeluarkan analisa? Yang biasa dipakai itu ada yang dari SNI. SNI itu adalah helm. Standar Nasional Indonesia. Kan ada juga di helm itu kan ya. Tapi ini berkaitan dengan konstruksi. Ada Standar Nasional Indonesia. Kemudian ada juga yang kita pakai biasanya itu dari dinas pekerjaan umum. Di provinsi? Di pusat ada. Pusat ada. Terus kemudian Jember juga punya. Kabupaten punya. Jadi kabupatenku punya standar satuan harga tingkat kabupaten. Berarti masing-masing kabupaten pasti ada AHSP tadi. Pasti ada AHSP. Akan tetapi meskipun masing-masing kabupaten punya AHSP itu untuk koefisien. Koefisien itu pasti tidak akan jauh berbeda. Mbak. Koefisien itu kan koordinator penghematan gitu ya. Atau gimana itu? Apa yang disebut koefisien? Koefisien itu adalah seperti gimana? Faktor pengalinya. Faktor pengalinya. Bagaimana misal kita pasangan batu itu nanti di AHSP itu dirinci. Untuk pasangan batu itu nanti kita butuh apa saja, bahan apa saja. Nah, di situ ada disertai dengan koefisien. Koefisien yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Nenek moyang itu berarti zaman nenek moyang Belanda dan seterusnya itu sudah ada koefisien. Sudah ada perhitungan seperti itu. Jadi kan tahu betapa pinternya. Betul ya. Kita berarti tinggal menggunakannya. Melanjutkan. Jadi AHSP tadi nggih? AHSP untuk mengetahui biayanya. Ini kan buatan penasaran seperti apa. Saya penasaran. Hitung-hitungan lagi ya? Hitung-hitungan lagi. Mati aku. Lanjut sudah. Lanjut. AHSP, hitung-hitungannya kayak apa? Berarti ini yang saya hapus yang bawah nggih? Oke. AHSP. Saya tak ngerpek nggih. Masih ngerpek ya? Iya, karena memang banyak sekali AHSP, ada ribuan. Ribuan analisa. Jadi, lanjut nggih. Jadi untuk galian tanah, itu apa saja yang diperlukan? Kalau menggali kan otomatis kita tidak perlu bahan apapun. Hanya lempak dan tenaga manusia. Berarti untuk item pekerjaan galian tanah kita hanya butuh tenaga manusia. Nah, di AHSP itu jadi yang kita perlukan hanya pekerja. Nggih. Analisanya pekerja dan mandor. Harus ada mandor ya? Kalau untuk di desa karena sistemnya swakelola tidak pakai mandor, Pak. Kalau pekerjaan yang tidak swakelola harus ada mandor berarti. Kalau pekerjaan yang tidak swakelola biasanya pasti ada mandor. Karena untuk menghandle. Kalau di desa itu kan sudah ada PK. Apa PK itu? PKA, pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan kan yang punya tanggung jawab untuk menghandle, mengatur proyek tersebut. Mengatur. Bertanggung jawab atas berarti fungsinya tersebut. PK juga hampir sama dengan mandor ya? Hampir sama, cuman istilahnya beda ya? Jadi di pekerja itu koefisien, namanya kita sebut koefisien, Pak. Jadi untuk galian tanah itu kita pakai 0,563.
Itu koefisiennya. Itu koefisien yang sudah ada di daftar. Pakai koma-koma. Nggih. Berat. Nggih. Kemudian untuk mandor ini nggak usah nggih, kan tidak ikut terhitung. Betul, karena tadi itu ya Karena tadi sistemnya swakelola. Kemudian dari koefisien ini kita mau tahu butuh berapa orang untuk mengerjakan galian tanah ini. Oh, bisa ya? Bisa. Mengetahui butuh berapa orang Berapa gitu. orang, Bukan itu bisa. berapa dulu uangnya. Bisa juga. Oh. Jadi kalau misal anggap saja kita mau mengerjakan 1 kubik nggih. Betul, 1 kubik. 1 kubik. Anggap saja ongkos pekerja satu harinya itu kalau di sini misal 100.000. Kita untuk cari uangnya tinggal ini. Koefisien dikalikan dengan harga satu harinya. Upah satu harinya. Jadi ketemu 56.300. Itu yang dibayarkan. Iya. 56.300, katanya 100.000. 100.000 itu karena gini Pak. Untuk mengerjakan ini 1 meter ini tidak dalam artian tidak membutuhkan 1 hari pekerja full. Beberapa Makanya menit ya. Ada koefisien ini bukan. Nggih. Dibantu dengan pembuat candi nggih. Beberapa menit selesai. Ya. Jadi ngoten. Jadi di AHSP itu pasti acuannya setiap satu satuan volume. Jadi untuk galian itu 1 meter kubik butuhnya sekian. Koefisiennya. OH, orang harian. Oh, itu Mbak. Oh ya. Oh. Atau dulu HOK. HOK. Nggih. Oh, berarti OH atau atau HOK gitu ya. Nggih. Sudah ketemu itu. 56.300. Nggih, ini untuk ongkosannya. Sekarang kita pengen tahu berapa orangnya. Betul. Berapa orangnya? Rupiahnya sudah ketemu. Sekarang ketemu. Untuk tinggal orangnya. Nggih. Berarti kalau untuk orangnya itu meter. Berarti tinggal ini. Dari volume kita kalikan dengan koefisien. Berarti nanti orangnya ketemu 0,563. Itu orangnya mati separuh, iya, itu mati namanya separuh. itu. Iya. Kok bisa? Kok bisa ya? Karena kalau 0,563 OH itu kan berarti orang itu bekerjanya tidak full 1 hari. Oh, tidak full 1 hari. Akhirnya asumsinya kita ke jam kerjanya. Oh. Kalau misal jam kerjanya 1 hari 8 jam, berarti kalau ketemu 0,563, berarti yang bersangkutan tersebut hanya bekerja setengah hari. Setengah hari. Untuk menyelesaikan 1 meter kubik. Ini kan untuk 1 meter kubik. Sedangkan hitungan tadi 1,2. Yang 1,2, betul. Berarti kan sama. Maksudnya sama bagaimana, sama. Mbak? Berarti kalau yang tadi dikalikan 1, berarti sekarang volume yang kita punya. Volume yang sudah kita hitung tadi dikalikan dengan koefisien. Betul. Caranya sama Paham, seperti yang saya tadi. sudah. Mantap. Jadi ketemu nggih. Kalau yang ini saya kayaknya butuh kalkulator, Pak. Karena angkanya tadi sudah itu ya. tidak bulat. Oh iya. Silahkan berkalkulator. Sepertinya tambah usia tambah terbatas. Ini Mbak Wilda akan menghitung angka-angka yang berkaitan dengan rencana proyek, yaitu volumenya 1,2 untuk galian tanah. Jadi anggaran yang kita perlukan untuk galian tanah berarti ini 1,2 volume dikalikan dengan koefisien ini. Koefisiennya 0,563. Dikalikan dengan berapa ongkos hariannya pekerja tersebut. Kalau umumnya di daerah tersebut atau di desa tersebut 100.000, maka kita 100.000. Kalikan 100.000. Kalau orang mau gotong royong tanpa dibayar, terus nulisnya gimana itu? Tidak usah dihitung, Om. Oh, tidak usah dihitung ya, swadaya. Bisa tetap dihitung, akan tetapi statusnya di APBDes itu swadaya. Oh, swadaya.
ketemunya uangnya 67.560 rupiah. Nggih. Itu untuk 1,2 meter persegi. 1,2. Berarti murah sekali ya? Murah sekali. Murah sekali. Kalau kemudian, sekarang apa ini Mbak? Setelah galian tanah? Setelah galian itu kita lanjut ke pasangan batu. Kita hitung anggaran untuk pasangan batu. Nggih. Silakan Mbak. Pasangan batu. Jadi untuk pasangan batu itu kita harus tahu dulu bahan apa saja yang diperlukan. Jadi untuk pasangan batu itu kan ada batu belah, batu yang dibelah. bisa pakai. Namanya batu belah kan batu yang dibelah. Batu itu kan bulat-bulat. Nah, Batu. Batu. Kita anggap saja batu sudah. ya, nggih. batu. Batu, kemudian ada semen, Semen. ada pasir. Pasir. Itu untuk bahannya. Kemudian untuk tenaga kerjanya pasti butuh peladen atau biasa kita sebut pekerja. Pekerja. Peladen dan tukang. Pekerja dan tukang. Tukang yang punya pengalaman pemasangan batu. Jadi Nah, berarti kita sekarang menghitung bahannya dulu ya. Besaran dana untuk pengadaan barangnya atau bagaimana? jadi satu. Oh, jadi satu. Satu hitungan. Hmm. Jadi kalau kita lagi menghitung pasangan batu, pasti di situ nanti akan ketemu kebutuhan biaya total. Entah itu material, entah itu alat, entah itu upah. Oh, Jadi ya. itu menjadi satu paket. Satu paket. Jadi kok enggak muat ini, Pak? Dihapus. Dihapus mungkin yang ini, Bu. Yang galian gitu. Mbak Wilda, ya. Yang sudah kita bahas, ya Jadi itu. yang galian kita Betul. hapus. Sudah dihapus. Jadi untuk pasangan batu, tadi berarti kita butuh pekerja, nggih? Betul, pekerja. Pekerja. Kemudian ada tukang. Kalau dianalisa itu bunyinya tukang batu. Langsung spesifik ke pekerjaannya. Oh, begitu ya, tukang Nggih. batu. Nggih, Berarti tukang mebel nggak bisa ya? tukang mebel. Kalau multi talent bisa-bisa saja. Tapi sulit ya mencari orang multi talent gitu. Nggih, Mudah? ada, Oh, ada. Kadang tukang itu bisa semua. Kemudian setelah itu batu, semen, pasir. Nah, dari ini ada masing-masing koefisiennya, Pak. Ada masing-masing Itu di koefisien. AHSP tadi. Di AHSP. Jadi untuk pekerja itu koefisiennya 1,5. 1,5. Untuk tukang 0,75. Tukang lebih kecilan ya Iya. koefisiennya. 0,75. Biasanya perbandingan di lapangan itu 1 tukang 2 peladen. Itu lapangan sepak bola. Di proyek, Mas. Oh, di lokasi kegiatan Di lokasi ya. kegiatan. Kemudian untuk batu 1,2. Kemudian Semen dan untuk pasir. semennya itu 136 kilo. Dengan asumsi ini memakai perbandingan campuran 1:5. Itu siapa dicampur dengan siapa itu, Mbak? Siapa dicampur dengan siapa? Yang dimaksud di sini adalah satu ini semen, Semen, 5 ini batu pasir. batu pasir. Nggih. Jadi kalau ada orang membangun TPT pada pasangan batu, Maaf, Pak. Jadi 1 ini semen, semen, 5 ini untuk perbandingan pasir. oh pasir Nggih, ya. pasirnya. Pasirnya 1 cangkir semen, pasirnya 5 cangkir ini ya. Iya. Oh, Maksudnya iya, seperti iya. itu. Lanjut. Nah, gini, ini koefisiennya, Pak. Caranya hampir sama dengan kita menghitung ini tadi. Dikalikan lagi ya. Iya, dikalikan dengan volume ini, Volumenya, dikalikan dengan volume pasangan batu ya. nggih, total, volume pasangan total. batu total
dikalikan dengan masing-masing koefisien. Berarti sekarang kita praktekkan penghitungannya untuk mencari anggaran berkaitan dengan pasangan batu. Jadi di sini tadi ketemu 4,7. Ini saya hapus nggih? Iya, 4,7. Pasangan batu 4,7. Berarti untuk pekerjanya berarti 1,5 P ini pekerja nggih. Ya. Dikali dengan harga. Tadi upah pekerjanya berapa? Dari di sini tadi kan 100.000. nggih. Dikalikan dengan volume ini tadi 4,7. 4,7. Itu harus pakai kalkulator lagi ya? Lebih mudahnya pakai Excel sebenarnya. Oh, ya. Karena kita sedang tidak pakai Excel, maka pakai akhirnya kalkulator. pakai kalkulator. Kerja. Maka kita akan menemukan angka 705.000. Ini uang. Kalau misal kita pengen tahu berapa jumlah orangnya, berarti langsung koefisien dikalikan dengan volume. Koefisien ini dikalikan dengan volume ini tadi. Oh, itu bisa menemukan orang ya? Saya garis miring saja nggih. Ya. Jadi ketemunya berapa orangnya? 7,05 OH. Itu berarti kan 7 orang lebih 0,5. Anggap saja kita. Ini kan berarti kan masih krucil itu kan diajak itu kan ya, anak-anak kecil-kecil itu. Karena 0,5 karena 0,05 ya. Iya. Kita lanjut nggih? Lanjut. Kemudian untuk tukang. Tukang itu 0,75 koefisiennya. Dikalikan dengan misal hariannya tukang itu 120 nggih. Dikalikan dengan volume tadi. Kenapa tukang kok 120, pekerjanya 100.000? Misalkan ini Pak. Lebih besar ya? Pasti itu ya? Pasti lebih dimanapun. besar. Karena kan tukang itu lebih punya keterampilan. Oh, kalau pekerja? Kalau pekerja biasanya kan hanya peladen. Membantu saja ya? Bikin adukan ini. Mengangkat batunya. Bikin luluh gitu. Ketemunya keuangannya tukang keuangannya 403. Nah, sekarang kita cari kebutuhan orangnya. 3, berapa itu? Orangnya sebanyak 3,525. Ini OH juga. Lagi, Ya. Itu kalau manusia beneran itu berapa orang gitu ya? 3 orang, yang 4 orang. 4 orang ya? Cuman yang 1 orang tuh kerjanya setengah hari. Oh, begitu maksudnya. Berarti 3,525 OH itu 3 orang plus 1 orang tapi kerjanya tidak kerja full lah ya. Oh alah. Saya pikir 3 orang tambah setengah badan itu, Mbak. Setengah badan. Iya. Kemudian kita hitung batu. Sekarang batu. Batu 1,2. Nah, di sini ada margin of error-nya 20%. Margin of error. Margin itu batas. Betul ya? Error itu kesalahan. Batas toleransinya. Toleransi apa maksudnya? Toleransi kesalahan atau toleransi kebenaran atau toleransi apa itu, Mbak? Biasanya kan anggap saja kita bikin urukan bikin medan lubang 1 meter kubik. Nah, itu biasanya kita contohkan saja makam misalnya. Makam itu kan lubangnya pas Pas.
Pas. Kemudian kita uruk. Di atasnya kan biasanya ada gundukan. Oh, ya betul. Nah, gundukan itu 20%-nya ini. 20%. Untuk jaga-jaga kan biasanya tanah itu turun. Betul. Ambles atau gimana. Nah, di sini. Itu jadi untuk maksudnya. pasir, sirtu, tanah uruk itu pasti batu, koefisiennya pasti 1,2. Jadi lanjut, Ge. Lanjut. Berarti kan koefisien dikalikan dengan harga batu per 1 meter kubiknya. Kalau misal kita kan belinya nggak mungkin 1 meter kubik ya. Kita belinya itu 1 dam. Satu dam sungai itu? Dam apa itu namanya? Dam truknya, dam truk. Satu bak truk. Kalau beli 1 batu gitu nggak boleh? 1 batu nggak boleh. Oh. Mungkin suruh cari sendiri ke sungai. Iya. Jadi kalau misal 1,2. Kita kan biasanya beli ke toko itu 1 dam truk. Asumsinya 1 dam truk itu ada 8 kubik lah, 8 meter kubik batu. Dan 1 dam itu harganya misal 1.200, 1,2 juta. Berarti kan 1,2 juta itu kita bagi dengan 8 tadi isinya. Jadi akan ketemu harga per 1 meter kubiknya. Itu kalau beli di toko Iza itu ada nggak ya? Toko Iza itu khusus ATK, Bapak. Oh, batu nggak ada ya? Batu nggak ada. Batu akik mungkin ya? 1,2. 1,2 juta kan ya tadi, 1 dam truknya. Dan kita dianalisa ini hanya butuh 1 kubik. Betul. Berarti 1 dam truk tadi yang berisi 8 kubik, harganya 1.200.000 harus kita bagi dengan dibagi ya. 8. Betul. Jadi akan ketemu harga kubikasinya, 1 meter kubiknya. Anggap saja di sini ketemu 150.000. 150.000. Itu batu yang dibutuhkan untuk membangun 1 meter kubik. 1 meter kubiknya. Pasangan batu. Padahal volumenya di sini volumenya 4,7. Dikali Mas Yan ya, iya, 4,7. masih dikali 4,7. Nah, untuk uangnya ini ketemu 846.000. Itu untuk beli batu. Untuk beli batu. Berarti kita butuh batunya berapa? Ini kebutuhan batunya. Kebutuhan batunya berarti koefisien dikalikan dengan volume pasangan batu tadi. Jadi ketemu 5,64 meter kubik. Berarti kan nggak sampai 1 dam ini. Karena 5, karena 1 damnya tadi berapa? 8 ya? 8 kubik. 8. Kemudian setelah ketemu volume batu, sekarang kita hitung volume semen. Volume semen koefisiennya 136. Nah, 136 itu kilo. Satuannya kilo. Padahal kilometer. Kilogram. Oh, kilogram ya, kilogram semen ya. Kilogram semen. Padahal kita belinya di toko sakan ya. Tidak ada, Bu. Tidak ada orang jualan. Pak mau buat apa kok beli 1 kilo kan gitu ya? Iya, biasanya kan buat hanya TPT kan tertawa itu nanti. Iya, pasti tertawa. Jadi 136 kilo dikalikan dengan harga semen per kilonya. Anggap saja sekarang harga semen itu 60.000 untuk semen gresik. Itu ada di AHSP tadi? Kalau di AHSP itu nggak ada harganya. Akan tetapi biasanya yang kita pakai itu kan harga berdasarkan survei lokal. Oh, yang ada di sekitar ya? Yang ada di sekitar. Jadi tadi 1 saknya 60.000. 1 saknya 60.000. 1 sak semen itu ada isi 40 kilo. Jadi untuk mengetahui harga per kilonya, 1 sak tadi dibagi 40 kilo. 60.000 dibagi 40 kilo. Ketemunya 1.500 per kilo. Per kilo. Dikalikan dengan volume. Masih kalkulator itu ya? Masih kalkulator. Masih kalkulator. Berarti kalkulator itu selalu ada di pemerintahan desa ya? Selalu ada. Selalu ada. Akan tetapi bisa lebih canggihnya pakai laptop. Excel tadi. Excel tadi. Mantap. Konon kabarnya banyak Pemdes yang nggak bisa Excel ya? Konon. Bisa, Pak. Oh, bisa ya? Bisa. Mantap. Sudah pinter-pinter. Sudah pinter-pinter. Ya.
ketemu 958.800. kok banyak semennya Rupiahnya. daripada batunya. Padahal semen itu kan seperti bedak itu, Bu, bubuk itu ya. Semen itu kan sebagai pengisi. Oh, pengisi tadi itu Nggih. ya. Setrikan. Pengisi yang di antara pasangan batu Oh, itu ya, pasti ya, ya. ada campuran semen dan pasir. Jadi, Sekarang itu kita jumlah semennya, uangnya. uangnya. Sekarang kita jumlah perlu jumlah semennya. semennya, Berarti 136 ini koefisien semen dikalikan dengan volume. volume. Ketemu 639,2 Gram. kilogram. Itu kalau disaki menjadi berapa sak itu? Kalau disaki tinggal kita bagi 40. Bagi 40. Nggih. Berarti ketemu 15,98. 16 gitulah ya. Nanti yang Kurang sisanya lebih, kasihkan saya. Iya, yang 0,02 kilonya buat jenengan nggih. Iya, 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 iya. 16 sak. Kan nggak mungkin, Bu, beli Iya, beli semen 15,9 sak. ngoten nggih. lebihnya 1 sak. Jangan kurangi lagi dah. Iya, nggak mungkin seperti Iya, itu. Lalu kalau Kemudian, ada pemeriksaan nanti gimana itu, Bu? kalau ada pemeriksaan kan gini, Pak. Kan belinya 16 sak, sedangkan Iya. kebutuhannya 15,98. Biasanya untuk di kebutuhan bahan itu ada pembulatan. Jadi tetap dari RAP itu, dari hasil hitungan itu kita buat kebiasaannya di sini bagaimana. Karena kan kalau untuk semen nggak mungkin kita beli kiloan. Justru nanti aneh jadinya kalau misal di Betul. pertanggungjawaban kita belinya 15,98 kilo semen, ngoten kan akhirnya malah aneh. Aneh. Makanya nanti di kebutuhan bahan itu biasanya untuk yang harga untuk yang volume non kubikasi seperti ini yang jumlahnya bisa terhitung itu dibulatkan biasanya. Dibulatkan ke atas ya. Tergantung di belakang komanya berapa. Oh, ada ketentuannya? Enggak, biasanya kan kalau lebih dari 5 itu otomatis pembulatan ke atas. Ke atas. Kalau di bawah 5, Di bawah 5 ke bawah. pembulatan ke bawah. Jadi seperti itu. Sip. Berarti semen sudah, Semen sudah, sekarang pasir. pasir. Di Ini pasir koefisiennya 0,544. Ini dua pekerja itu. sini nggih. Pasir. Pasir. Nggih, pasir. Berarti kan dari koefisien ini kita kalikan dengan harga pasir. Anggap saja harga pasir sama dengan harga batu tadi nggih. Itu Sama. pasir lokal ya yang harus dibeli. Kalau dianalisa itu biasanya pasir pasang. Pasir pasang. Nggih, cuman kan Dipasangkan dengan apa pasirnya? pasangkan dengan pasangannya. Oh, pasangan. Tinggal pilih pasangan yang seperti apa yang diminta. Oh, ada ya? Jadi biasanya kan di analisa itu kan pasir pasang. Cuman biasanya kalau di sini itu pakainya ada yang pasir Lumajang, ada yang pasir lokal Jember. Tergantung nanti mereka belinya di mana. Kemudian ini kita hitung pasir nggih. Pasirnya ketemu 383 83 520. 520. Itu bawa uangnya kan 383.000. Iya, untuk beli pasir saja. 384.000 ya. Nanti Iya. kembali 80 rupiah ya. Toko Kembali- bangunan punya uang rupiah atau Kembali 480 rupiah. 480 rupiah. Iya. Iya, ada ya. Pakai transfer bisa soalnya. Oh, transfer sekarang ya? Iya, Oh, sekarang- saya pikir susuk permen. Susuk permen. Nanti kalau permennya sudah ngumpul bisa kembalikan. Kemarin susuknya permen gitu Nah, ya. ya. Oh, berarti sekarang sudah Sudah pakai transfer ngumpul. ya? Canggih. Pemdes canggih berarti. Wacananya kan seperti itu, Pak. Oh, belum ya? Belum. Semoga bisa terrealisasi. Semoga, Jadi semoga. nggak bingung kembalian tadi itu. Betul. Kemudian kita perlu cari butuhnya pasir berapa. Betul, nggih? kebutuhan pasirnya. Koefisien dikali Volume.
Nggih. 2,557. 2,5 meter kubik. Itu kalau 2,5 meter kubik itu satu pick up kurang, 2 pick up lebih. Jadi satu pick up itu biasanya isi 1,5 meter kubik. Pick up pertama jalan, Iya. bawa 2 kubik, 1,5 biasanya. 1,5 untuk pick up. kubik. Iya. Berangkat lagi ngambil Ambil lagi sebanyak 1 kubik. 1 kubik. Selesai sudah ya. Selesai. Hitungannya tetap Hitungannya 383.520. hitungannya kalau secara ini tetap, Pak. Pasirnya ya. Iya, cuman biasanya kalau beli kapasitas yang lebih sedikit biasanya harganya lebih mahal. Ini kenapa ketemu sedikit? Karena tadi volume yang kita hitung cuma sedikit. Cuma 10 Oke. meter. Jadi ketika ini volumenya lebih banyak, pasti kebutuhan ini juga akan mengikuti. Oh ya. Semua komponennya sudah terhitung. Sudah terhitung. Jadi kita perlu ditotal ini semua. Jadi dari pekerja, tukang sampai pasir tadi kita total. Betul. Untuk mengetahui biaya yang diperlukan untuk membangun 4,7 pasangan batu. Pasangan batunya ya. Iya. Berarti 705.000 Ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, kemudian tambah ini. Oke. Saya yang menghitungkan atau Mbak Wilda yang menghitung? Saya saja tidak Oke. apa-apa. Partisipan dapat mempertanyakan hal-hal dari penjelasan Ibu Wilda nanti jika pada acara sebelum acara ini nanti diakhiri, partisipan bisa mempertanyakan dari yang dijelaskan oleh Ibu Wilda tadi ya. Silakan bisa langsung di ruang chat maupun langsung pakai WhatsApp. Nanti akan kami bahas sebelum acara berakhir. Sudah ketemu? Sudah pasangan ketemu. Batunya keuangannya Bu Wilda? Ketemu 3.316 untuk volume 3.316 4,7 meter untuk kubik volume tadi. 4,7. Berarti pasangan batu sudah. Sudah selesai. Sekarang kita masuk lanjut ke di setrikan. Tadi yang mata sapi tadi. Mata sapi, bukan telur mata sapi yang disetrika ya. Nggih. Setrian, telur batu mata sapi. Ini saya hapus nggih. Nggih. Volume setrian ketemu tadi 9 meter persegi. Setrian 9 meter persegi. Nggih, 9 meter persegi. Itu pakai AHSP lagi? Pakai AHSP. Pokok semua kalau kita sudah ketemu volume semuanya pasti dikalikan AHSP untuk tahu biaya yang dibutuhkan, kemudian jumlah bahan, masing-masing bahan itu butuh berapa. Semua itu ketemu nanti pakai AHSP. AHSP. Pasangan batu sudah, galian sekarang setrian. Setrian itu komponen bahannya itu semen dan pasir. Hanya 2 tok ya? Hanya 2. Lah pekerja? Pekerja dan tukang Pekerja dan tukang tetap ada ya? tetap ada. Setiap item pekerjaan, komponen pekerjaan pasti membutuhkan pekerja tukang. Nggak mungkin lah Selain dia bahan. bahan-bahan Nggih. itu dibiarkan untuk bekerja sendiri, nggak mungkin ya? kan nggak mungkin, Ya, nggih. ya. Jadi untuk pekerjaan setrian itu untuk pekerjanya itu koefisiennya 0,3. 0,3 itu koefisien Pekerja. pekerja. Untuk tukangnya 0,15. Berbeda ya dengan koefisien saat pasangan batu ya. Nggih, karena Oke. tingkat pekerjaannya pun juga berbeda. Tingkat Tingkat kesulitannya. kesulitannya. Kemudian dari segi volume juga berbeda. Kalau untuk setrian tadi kan meter persegi satuannya. Satuannya. Nggih. Kalau untuk pasangan batu tadi kan volume meter kubik isi. Kubik. Nggih. Untuk semennya itu 6,34 kilo. Kemudian pasirnya 0,0
12. Ini saya hapus, nggih. Ye, Oh, ini aja wis. yang tidak dipakai dihapus. Jadi tadi sama caranya. Ini langsung di sini saja, nggih. Ya, Dikalikan kita dengan hitung dengan harga semen per kilonya 1.500. dikalikan dengan tadi untuk volume setriaan ketemu 9 meter persegi. 9 meter persegi. Rp85.000 Iya, harga semennya ya. total kebutuhannya. Total kebutuhannya. Kebutuhan semen atau 57 kilo. 57 kilo. Berarti tidak sampai 2 sak. Tidak ya? sampai 2 sak. Sekarang pasir. Kemudian untuk pasir 0,012 dikalikan dengan tadi harga pasir Harga pasir 150.000 dikalikan dengan volume Nah, 16.200. 16.000. Pasir apa itu, Pak? 16.200 itu seberapa? Iya, kira-kira itu ya? namanya wedi itu, Bu. Itu kalau secara volume itu 0,108 kubik. Kubik. Berarti tidak sampai 1 pickup. Tidak sampai. Mungkin hanya segenggam. Cuma segenggam. Kalau kita konversi ke bisa ini sebenarnya dicari kilonya. Jadi dari meter kubik dicari kilonya itu bisa. Tapi tambah ruwet pikiran Iya. saya nanti. Iya. Nanti saja dibahas lanjutan nanti. Dibahas di belakang layar Iya, ya. belakang layar saja. Kemudian ini dikalikan Pekerja. dengan ongkos pekerja. 100.000. 100.000 dikalikan dengan volume tadi. Rp270. Ini berarti ketemu 2,7. Ya, 2,7 nggih. 3 orang 2,7 kurang OH. ya. 3 orang kurang. Kemudian untuk tukang 120. 20.000. Ada berapa tukang? 1,35. 1,25 tukang. Iya. Pekerjanya 2,7. Kemudian tukangnya 1,35. 1,35. Jadi untuk kebutuhan setriaan tadi yang 9 meter persegi itu berarti butuh biayanya di total itu dari semua item itu. 85.590 ditambah 16.200 ditambah 270.000 ditambah 162.000. Ketemunya Setrikan ketemu 533.790 rupiah. Itu setrikan. Berarti 3 komponen sudah ya? 3 komponen Galian sudah. tanah. Galian sudah, pasangan batu sudah. Kemudian setrikan sudah. Sekarang masuk ke ban-banan. Ban-banan yang bagian atas ya? Iya, yang Ya. bagian atas. Ban-banan itu tadi terdiri dari plesteran dan acian. Berarti, kegiatannya ya? Iya, berarti kita perlu menghitung 2 item itu? 2 item tersebut. Caranya sama. Nggih. Bagaimana caranya? Berarti ini perlu kita catat dulu, Pak. Untuk nanti kita tahu butuhnya masing-masing ini. Oh gitu ya? Iya, karena masih ada hubungannya itu ya? Iya. Oh ya. Karena kita nanti butuh mencari berapa total pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan TPT sepanjang ini.
Betul, 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 betul. Ini yang dihapus yang mana? Yang di atas? Yang ini saya hapus nggih. Kita mulai menghitung apanya dulu sekarang? Plesteran. Plesteran. Nggih, kita hitung plesteran dulu. Plesteran ini komponennya pasti ada pekerja ya? Iya. Ada tukang juga? Ada, hampir sama seperti pekerjaan setriaan. Yang membedakan cuman bahan. Koefisien bahannya. Oh, koefisien. Komposisi bahannya. Jadi anggap saja kita plesteran itu. Plesteran, plesteran. Pakai campuran, anggap saja contoh ini ya. 1:4. 1 itu apa? 4 itu apa? 1 itu semen, 4 itu pasir. Oh, 1 semen, 4 pasir. Oke. Jadi kalau pasirnya dikurangi, semennya ditambah gitu boleh? 2-2 gitu misalkan. Akhirnya tidak sesuai komposisi. Oh, tidak sesuai ya? Pemborosan, masuk ke pemborosan bisa-bisa. Tidak efisien. Pekerja tukang semen batu. Boten. Plesteran. Plesteran semen pasir bahannya. Jadi untuk ini 0,3, 0,15, 6,24 sama 0,024. Nih, yang membedakan tadi ini dari segi komposisi bahannya. Kalau yang setriaan itu tadi kan campurannya 1:2. 1:2 setrikaan. Plesteran 1:4. Kalau caranya sama. Pengalinya sama. Pekerja ongkosnya berapa? 100.000 dikali. Tadi volume bahan-bahanan itu kan ketemu 4 meter persegi. 4,0. Ya. Meter persegi. Plesterannya. Tukang 120 kali 4. Lalu semennya dikali harga per kali kilonya 1.500 dikali 4. Pasirnya 150.000 kali 4. Nah, sekarang tinggal dihitung per item ya. Ini ketemu 120.000. 120.000. Ya. Itu berarti ongkosnya, uangnya. Ongkosnya. Untuk OH-nya ketemu 1,2 OH. Kalau tukang ketemu 72.000. 72.000. Kemudian OH-nya 0,6. 0,6 OH. Ongkos harian. Ongkos harian. Rp 37.440 semen. OH-nya 24,96 OH. Iya. Nah, itu yang semen. Sekarang pasir. Ketemunya 32.400. Ongkos hariannya 0, maaf. 2. Volumenya beda ternyata. Oh, beda. Okay. Oke, kali 150.000 kali 4. Ketemunya 14.400. Sedangkan OH-nya 0,096 meter kubik. Oke. Sudah ketemu berarti plesteran. Tinggal yang acian. Acian itu komponennya sama juga ya? Hanya semen. Oh, hanya semen. Hanya semen. Karena untuk mempercantik tadi itu ya?
semen sama tukang. Pekerjanya Ada. Ada. Semen, pekerja, tukang. semen, pekerja, tukang. Itu koefisiennya beda atau sama? Berbeda. Berbeda ya? Setiap item pekerjaan pasti koefisiennya berbeda. Oh. Jadi ini tadi Sekarang kita menghitung yang terakhir ya, Ya, yang acian. yaitu acian pada kegiatan ban-banan. Jadi acian. Acian. Plesteran sudah, sekarang kita masuk di acian. Nah, komponennya adalah pekerja, kemudian tukang, dan semen. 3 komponen dalam acian. Jadi untuk pekerja itu koefisiennya 0,2. Koefisiennya 0,2. 0,1 ini 3, 0,1 untuk tukang, sedangkan semen koefisiennya 3,25. Semakin mengecil dibandingkan plesteran ya. Nggih. Ini dikalikan sama caranya. Harga satuan tadi. 120.000, sedangkan semennya 1.500. Dan masing-masing dikalikan dengan volume tadi, volume ban-banan. 4 meter. 4 meter persegi. 0,2 dikali 100.000 dikali 4. Ketemu 80.000. Untuk pekerja ketemu 80.000 pada kegiatan acian, OH-nya 0,8. Sedangkan tukang ketemu 40.000, 48.000, OH-nya 0,4 OH. 0,4. Komponen terakhir yaitu semen 13 kilo OH-nya 13 kilo, dikali 1.500. berarti setengah sak kurang sedikit. Iya. 19.500. Uangnya 19.500. Itu untuk kegiatan acian. Acian. Jadi tadi ini tadi lupa nggak di total. Oke, kita Jadi, total. untuk pekerjaan plesteran. Plesteran. Duitnya 120 ditambah 72. Ditambah 72.000. 72.000 ditambah 37.440 untuk semen. Lalu pasirnya 14.400 rupiah. Plesteran berarti dalam panjang 10 meter membutuhkan uang 243.840 rupiah. Sedangkan untuk acian, untuk aciannya 80.000 ditambah 48.000 ditambah 19.500 untuk semen. Totalnya acian sebanyak 147.500 rupiah. Nah, ini kita sudah ketemu berapa biaya yang dibutuhkan dari sini. Dari kegiatan yang kita susun rapnya tadi sudah ketemu. Iya, sudah ketemu. Berarti jadi, tinggal total ya, Bu ya? Tinggal menghitung total. Total. Jadi tadi yang ongkos untuk galiannya adalah 560 ditambahkan dengan pasangan batunya tadi ketemu 3.316.320 ditambahkan setriaan ini tadi 533 790 ditambah tadi yang ban-banan. Yang ban-banan. Ban-banan plesteran ini nggih. Betul, meliputi plesteran dan acian. 243.840 ditambah acian 147.500. Jadi total yang kita perlukan adalah 4.309.000
Rp10. Cuma segitu. Iya, untuk Panjang 10 meter, 10 meter, tinggi 1 tinggi meter, 1 meter, pondasinya 30 cm. Oke. Membutuhkan uang 4.309.000, Rp10. Oke. Ini Rp10 uangnya siapa? Uangnya siapa ya? Mungkin ada yang mau swadaya Rp10? Oh, bisa ya? Nggak bisa Pak, nggak Nggak ada bisa, uang nggak ada 10 ya? nggih. Jadi sudah Nah, ketemu. berarti penyusunan RAP ini sudah berakhir. Sudah berakhir untuk mengetahui biayanya. Biayanya. Akan tetapi biasanya pemerintah desa itu juga membutuhkan berapa kebutuhan bahannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Berarti sekarang kita mencari Menghitung kebutuhan bahannya. kebutuhan bahannya. Jadi dari ini masing-masing tadi kan sudah ada pekerja, tukang, Betul. semen, pasir. Nah, dari semua itu kita jumlahkan Dijumlahkan. untuk mengetahui kebutuhan berapa tukangnya, berapa pekerjanya, semennya butuh berapa. Oh, Jadi berarti dari masing-masing AHSP tadi pekerja yang di galian tanah ditambah pekerja yang di pasangan batu, betul ditambah sekali. pekerja di setrikan, Betul ditambah sekali. pekerja di plesteran dan ajian. Jadi itu nanti akan ketemu total pekerja yang kita butuhkan. Termasuk item lain ya, tukang, batu, semen, pasir, semuanya akan ketemu. Nah, dari sini ternyata kita sudah menemukan dengan mudah sebetulnya menyusun RAB untuk kegiatan infrastruktur pembuatan tembok penahan tanah. Iya. Dari simulasi ini panjang 10 meter, ketinggiannya 1 meter, kedalaman pondasi 30 cm, ditemukan keuangannya sebesar Rp4.309.010. Lah, pertanyaan saya, kenapa urusan yang mudah gini kok berbelit-belit gitu ya? Ada yang bilang desa itu nggak bisa buat RAP infrastruktur gitu. Padahal kan mudah sekali ilmunya. Iya, karena memang mungkin belum mengenal. Oh, belum mengenal. Belum mengenal. Padahal setelah mengenal mudah sekali. Mudah sekali. Setelah kita tahu, kita mengenal, pas. Nah, kita sudah mempelajari tentang penyusunan membuat RAP untuk kegiatan tembok penahan tanah. Kasihan ya, tanahnya harus ditahan. Harus ditahan. Biar tidak bahaya katanya. Ini ada pertanyaan dari akun chat @adp. Pertanyaannya, potensi temuan kalau ada pemeriksaan untuk kegiatan tembok penahan tanah terletak pada kegiatan apakah dari 4 item tadi itu? Biasanya kalau dari pemeriksaan itu dari item pondasi. Item pondasi? Iya. Makanya kenapa biasanya untuk teman-teman desa itu, Pemdes kita sarankan memakai ini, bak ukur. Ini apa namanya? Bak ukur. Bukan bak mandi? Bukan. Oh. Mau dibilang bak ukur tetapi bentuknya tidak seperti bak, nggih. Nah, jadi teman-teman desa itu biasanya kami sarankan untuk memakai bak ukur ketika melakukan pekerjaan galian atau pasangan. Ini siapa biasanya yang pegang? Biasanya di desa. Enggak, maksud saya yang memegang, yang melakukan pengukuran. Biasanya PK dibantu dengan para tukang. Oh, PK. Berarti peluangnya terletak di pondasi. Pondasi. Karena tersembunyi ya. Karena memang di bawah. Di bawah. Tertutup. Sehingga pasangan batu tadi ada kemungkinan menjadi pasangan jemblem atau apa begitu. Ya. Terus kemudian ada kemungkinan tingginya tidak memenuhi. Tinggi pondasi. Pondasinya tidak memenuhi. Ada kemungkinan seperti itu. Dinyatakan bersalah kalau tinggi temuannya tidak sesuai standar. Iya. Standarnya tadi berapa, Bu? Kalau tadi yang misal kita pakai itu kan yang 30. Berarti 30 cm. 30 cm. Berarti segitu ya? Bila kemudian di bawah itu? Di bawah ini biasanya nanti dari pemeriksa itu akan menghitung sendiri berapa biaya yang perlu dikembalikan. Karena ada kerugian negara ya? Iya. Oh. Karena memang dari situ kan volume tidak memenuhi. Begitu. Kalau di titik, misalkan ini, panjangnya 10 meter. Di sini setelah diukur ternyata 0,25.
Di sini 0,20. Nggih. Di sini 0,10. Nah, biasanya cara perhitungannya itu akhirnya dipakai tinggi rata-rata. Rata-rata itu pakai 0,10 atau pakai 0,25 tadi Bu yang Jadi, contohnya? Dari 0,10 ditambah 0,25 dibagi 2 tadi. Untuk mengetahui tinggi rata-ratanya. Itu dari segi ketinggian. Dari segi ketinggian. Nggih. Jadi apabila temuannya di pondasi tinggal ngalikan saja. Jadi dari ketinggian sekian dikalikan dengan panjang sekian dikalikan dengan tadi harga satuannya berapa. Pondasi tadi itu gambarnya begini. Yang kotak tadi nggih. Ini batu harusnya. Nggih. Ini juga batu harusnya. Nggih. Penuh, full. Penuh. Jadi kotak tadi itu terisi full batunya, pasangan batu. Maka kalau kita mencermati dari penjelasan narasumber, mari kita berhati-hati berarti. Nggih. Karena semuanya mudah disusun dan sekaligus mudah ditemukan kalau Oke. ada potensi-potensi kerugiannya, Oke. potensi penyelewengan ya. Jadi sebagian besar pada kegiatan tembok penahan tanah potensi untuk terjadi kecurangan itu ada di pondasi. Bagian pondasi. Kalau di dinding serta di ban-banan. Kalau di dinding itu mungkin kalau di pasangan batu itu mungkin dari segi campurannya. Campuran ya, Oke. yang tadi itu Yang dah. tadi di sini misal direncanakan 1:5 tadi ya Betul. pasangan batunya ternyata di lapangan 1 banding banyak. Ada itu ya. Ya ada yang ada yang tidak. Nah. Karena memang kan pasangan itu di dalam. Di dalam ya. Nggih. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Untuk mencarinya bongkar. Kan tidak mungkin kita pada saat memeriksa tidak mungkin membongkar. Iya. Jadi pasti pemeriksa itu nanti melihatnya dari segi volume. Dari segi volume. Ya. Nah, lalu kemudian ini ada pertanyaan juga nih dari Yanto SBR untuk menghitung lama pekerjaan 10 meter tadi bagaimana? Oh iya tadi Iya. lama pekerjaan. Jadi uangnya sudah ketemu 4.309.010 rupiah. Nggih. Sekarang ada yang menanyakan berapakah lama pekerjaannya. Kalau ini dikerjakan 10 bulan gitu kan nggak apa-apa Bu. Jadi 10 per bulannya bulan, guys. 1 meter Nggih. itu nggak apa-apa kan? Jadi masalah. Oh, jadi masalah. Malahan iya. Aha. Karena apa ya 10 meter selama 10 bulan. 10 bulan. Candi Borobudur ada segitu besarnya 1 hari. Itu zaman dulu aja Iya, 1 hari ya. iya. Nah sekarang kita cari Bu, bagaimana ini Berarti menghitungnya? kita perlu menghitung jumlah pekerja dan tukangnya. Jadi Oh, yang dari tadi harusnya kita masing-masing, hitung itu nggih. ya, masing-masing kegiatan ini ya. dari masing-masing kegiatan itu tadi kita hitung pekerjanya ketemu berapa. OH-nya. OH-nya. Kemudian tukangnya ketemu berapa OH-nya. Dari situ kita bisa menghitung lama pekerjaan yang kita rencanakan. OH yang ada di pondasi ditambah dengan OH yang ada di pasangan batu atau begitu? Iya, semuanya. Semua OH ya? Komponen OH itu dijumlahkan. Dijumlahkan. Itu nanti akan ketemu Berapa hari pekerjaannya. pengerjaannya. Prediksi Bu Wilda, ini ada berapa hari kira-kira kalau 10 meter? Kalau kita membaca dari hasil hitungannya, nggih. Karena memang hasil hitungan itu kadang berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Lapangan sepak bola tadi itu ya? Nggih, Apa yang di lapangan lokasi. Lokasi ya? Untuk waktu pengerjaannya. Jadi kita berdasarkan ini saja, nggih, berdasarkan hitungan. Hitungan. Jadi di situ tadi kan untuk pekerja kita jumlah dulu, nggih. Untuk pekerja galian tadi 0,6756 ditambahkan dengan pekerja yang dari Pasangan batu. ketemu 7,05. Ditambahkan nggih pekerja untuk setrian 2,7 ditambah pekerja untuk plesteran ketemu 1,2. Kemudian ditambah untuk pekerja acian 0,8. Nah, 0,8. itu ketemu 12,4. Nah, biasanya 12,4. kalau ketemu 12,4 itu kita bulatkan menjadi 12. 12. Karena faktor apa itu di belakang komanya kan kurang dari setengah. Kurang dari 5 ya. Oke. Biasanya kita bulatkan ke bawah. Pembulatan ke bawah.
Jadi untuk pekerja ketemu 12, anggap saja ketemu 12 nggih. 12 hari apa 12 apa? 12 OH. 12 OH. 12 OH. Kemudian untuk tukangnya tadi untuk Tukang. pasangan batu Pasangan batu 3,5 3,525 ditambahkan dengan 0,6 0,6 ditambah 1,35 ditambahkan 0,4 ketemu 5,8. 5,8 berarti menjadi 6. Dibulatkan 6. Tadi 12, sekarang 6. Jadi kan sesuai 18. dengan perbandingan yang saya sampaikan tadi. Biasanya kalau satu tukang itu membutuhkan 2 pekerja. 2 pekerja. Oke. Jadi andaikan tadi kan yang ditanyakan waktu pelaksanaan. Andaikan setiap harinya itu kita menggunakan 1 tukang. Berarti untuk menyelesaikan 10 meter ini kita butuh 6 hari. Dengan 6 hari. asumsi 1 tukang 2 pekerja. Kalau misal kita maunya lebih cepat tuh, kita maunya lebih cepat. Oh, bisa saja, dipercepat ya? Bisa, dengan menambahkan jumlah tenaga kerja tersebut. Oh, hanya. Jadi saling berhubungan. Oh, hanya tetap. Oh, hanya bertambah akhirnya. Oh, hanya bertambah. Jadi perbandingannya jika tukang yang dipakai semakin banyak, tenaga kerja yang dipakai semakin banyak, maka waktu pekerjaan semakin cepat. Pekerjaan semakin. Oke. Kalau misalkan pekerjanya tadi ada berapa, Bu? 2. 2. Itu kalau totalnya. misalkan ditambah menjadi berapa? Misalkan ditambah menjadi 4 gitu. 4, berarti tukangnya menjadi 2. Menjadi 2. Oke, berarti itu pekerjaan ini bisa selesai dalam waktu 3 hari. 3 hari selesai. Oke. Untuk 10 meter. Untuk 10 meter. Kenapa kadang-kadang kok berbulan-bulan ya? Karena bekerja 1 hari, bulan depan 1 hari lagi. Oh, bulan begitu depan, ya? Akhirnya selesainya berbulan-bulan. Ya. Ini berarti manajemen Waktunya, manajemen tenaga kerjanya. tenaga kerja itu komponen-komponennya ya. Itu. Manajemen keuangannya, pendanaannya. Keuangannya juga. Jadi untuk pelaksanaan proyek itu sebenarnya ada 5M. M1 M1 itu money, uang. Nggih. Yang kedua itu tenaga kerja. Nggih. Yang ketiga itu metode yang digunakan. Metode. Yang keempat itu mesin. Terus yang kelima itu Material. Bahan-bahan Jadi ya. 5M. Kalau 5-5-nya terpenuhi, maka semakin terpenuhi ya targetnya. Nggih, otomatis tidak ada kata-kata gimana ya. Kan kadang ada orang, wah proyek saya rugi, berarti ada yang salah dengan 5 metode itu. Berarti seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh pendamping jika target itu tidak tercapai? Perlu dilakukan evaluasi. Jadi dari 5 metode itu mananya yang membuat tidak tercapai. Bisa jadi nanti cuman kebanyakan itu dari dari tenaga kerja. Kadang orang bekerja itu kan, kalau misal orang bekerja itu kan tidak sama. Kalau misal ketika kita tunggu, kadang orang cepet gitu ya. Kalau ternyata ketika ditinggal, kadang ya begitulah. Ya. Teman-teman, persepsi kita sudah ngobrol panjang lebar kali tinggi berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran biaya untuk kegiatan tembok penahan tanah bersama Ibu Wilda, pendamping desa di Kecamatan Semboro. Kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga simulasi atau penyusunan RAP ini bermanfaat bagi semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.